Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam. Pagi nyalam di laut bebuih. Kalau nangar bapak ibu jawab salam, nampaknya dah kehabisan kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Camat Jawai Selatan, Bapak Jailan Esos. Kita doakan mudah-mudahan Pak Camat panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi nak kiamat. Tentunya panjang umur sehat, bukan panjang umur penyakitan. Banyak orang juga panjang umur penyakitan, tapi nyusahi orang. Jadi yang paling bagus panjang umur, sehat, dan banyak amalnya. Kemudian yang kita hormati PJ Kepala Desa Sabaran serta seluruh perangkatnya, baik yang nak calon juga kita hormati. Mudah-mudahan yang terpilih pastilah insyaallah yang terbaik. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mohon maaf tak bisa nak disebutkan semuanya, kecuali tokoh bangunan. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun tak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu pergi ke Mekah, tentunya bapak pakai ihram kain tak bejaik. Udah lama saya jadi penceramah, baru itu datang karena amburik duit. Biar ti orang sabar untuk kaya-kaya, Pak. Duit pakai amburkan. Lalu dicampuri baras kuning, dihamburkan lagi. Tolong kalak laka acara disapui. Berikan ke ayam supaya daan mubazir. Karena mubazirnya perbuatan setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu perbuatan setan. Termasuk bapak-bapak yang minum air aqua. Ayah harus dihabisi. Usah nak belum habis sikit dah minta lagi. Tahu-tahu pirnya ke belakang. Ayah merusak namanya. Merusaknya jadi kawan setan. Tapi bagus juga jadi kawan setan. Daan digode setan. Karena dah kawannya. Sesama setan dilarang saling menggoda. Saya hari ini merasa bahagia, bangga, terharu luar biasa. Dari sekian banyak tempat saya ceramah acara besunat, itulah yang paling ramai hadir orang acara besunat. Megah, mewah, ramai. Ada bed lagi katanya semalam. Mun melihat acara megah mewah gitu, mungkin di antara bapak-bapak ada yang berpikir dalam hati, nak bersunat sekali lagi.
Luar biasa ini, memang orang kaya, orang-orang Sabaran tuh ya. Acaranya pakai band, lalu taruhnya pun besar, diundang lagi penceramah. Tapi memang ngundang penceramah dengan ngundang band secara ekonomi mahal ke band. Betul Pak? Orang ngundang band, belum main artisnya dah habis air dok ketel. Ustaz, air kopi dok ketel dah habis. Pemain band, Ustaz dari tadi duduk situ, lalu air kopinya. Tahu-tahu disuruh ceramah nak kan? Oh, berarti Ustaz nak minta kopi, ndak? Madahkannya, munadi alhamdulillah. Munsian tolonglah diusahakan. Gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa acara di Tarup saya hindari. Yang paling saya hindari adalah acara kawinan. Nah, itu saya hindari acara kawinan, ceramahnya maksudnya. Karena kalau udah melihat pengantin baru rasa nak bini sekali lagi. Mun acara bersunat, tidak mungkin saya nak bersunat sekali lagi. Tapi ini si anjir lagi nak dipotong kan. Saya tadi ngire di sini acaranya yang di Rambayan. Oh, rupanya lewat. Begitu saya datang disambut, saya lihat ade manggar. Oh, itu acara kawinan atau sunatan? Rupanya acara bersunat. Khitan bahasa Arabnya. Khitan mun bahasa kami di saya orang Galing, dusun Seburuan. Memang bapak ibu udah nanya tapi itu pengumuman. Khitan mun bahasa orang kampung kami artinya besunat. Di situ apa sebutannya? Oh sami. Itu secara bahasa kita. Tapi kalau kita buka kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita, khitan itu kata dia al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu adalah memotong kulit yang nutupi helm. Bahasa gampangnya gitu. Nah, ibu-ibu tang tawa. Dah mulai nak bayangkan lakinya deh. Jadi kita ini orang laki Pak, ada helmnya. Ditutupi oleh kulit. Maka kulit itu namanya hasyafah. Harus dipotong supaya ketahuan bahwa kita punya helm mengkilat. Mancar ya. Sulah. Gimana nyelaskannya ini? Yang paling heboh aja ibu-ibu, bapak nak nyantai. Dalam hati ibu, oh saminya dengan yang ada di rumah tuh. Dan apa-apa. Ini saya beritahu bapak ibu yang udah suami istri, yang udah sah suami istri, itu ndak ada lagi aurat di antara suami istri Pak. Jadi boleh saling melihat. Sinyan tuh. Dalam Islam, tangga si kanak tawa kan ceramah gitu Pak. Baguslah kak aja lah. Padahal saya nyantai naang we, datang rupa hebohnya. Dalam Islam suami istri yang udah sah kata Pak KUA dah tercatat, maka itu ndak ada lagi auratnya, boleh saling melihat satu sama lain auratnya. Ndak ada lagi auratnya. Jadi bapak boleh melihat punya ibu full. Dari atas sampai bawah boleh. Ibu juga sama, boleh melihat punya bapak full. Iya Pak ya. Balik kalau ke rumah praktekkan langsung. Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus bukan taruhnya yang bagus. Ceramah yang bagus
Begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Nah, siap enggak ngamalkan? Balik ke rumah lihat full. Kata bapak, alhamdulillah Pak Ustadz, semari dah kuliati dia full. Bini bapak ke, bukan bini kawanku. Ya, tidak sunsang utaknya. Jadi saya ulangi, al-khitanu qat'ul jildal hasyafah, bahwa hitan itu adalah memotong kulit yang nutupi helm. Tentunya kalau diibaratkan pisang yang paling nyaman itu yang udah dikupas. Nyaman ke makan pisang dengan kulit-kulitnya, Bu. Pisang, cerita pisang. Lalu kenapa orang bersunat, orang yang berhitan itu kalau di kita ini kacik-kacik, Pak. Kalau lah tadi saya lihat umurnya rata-rata itu masih SD, Pak. Masih SD kah? Ada yang SMP? SMA ada juga. Barang tradisi di kita nyunat anak nunggu libur sekolah. Libur SD, sunat anak. Rupanya bercacak dia ketakutan. Nanti ajalah nunggu libur SMP. Libur SMP anak-anak bersunat, gasaknya makin laju bercacaknya. Nunggu SMA baru bersunat, makin laju bercacaknya. Akhirnya sampai tua daan bersunat. Ada di kampung saya ke ya. Sampai hari tu Pak dah 60 umurnya daan bersunat. Ngapi tangge ya? Barang kanak takutik lah hurang. Bersunat ya sakit kata dia. Ini yang tukang takutik yang nanggung dosanya. Sekarang kalau kita lihat siapa manusia pertama yang bersunat? Hadisnya dijelaskan oleh Nabi, ikhtatana Ibrahim. Manusia yang pertama kali bersunat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa umruhu samanuna sanah. Umurnya ketika itu 80 tahun. Ada ke di situ Pak Haji yang bersunat umur 80? Pasti dah liut. Makanya disunat anak ketika dia masih kacik dengan alasan dagingnya, kulitnya masih lembut. Bayangkan kalau macam Nabi Ibrahim 80 tahun bersunat, waktu ia belum ada silet, belum ada lading, belum ada gunting, yang ada cuma kapak. Jadi Pak Ustadz, kata Nabi, ikhtatana Ibrahim sama nuna sanah bikudum. Nabi Ibrahim bersunat umurnya 80 tahun bikudum. Kudum kalau kita buka kamus bahasa Arab artinya kapak. Ketika Nabi Ibrahim nak solat, menghadap dia ke arah kiblat, ke Ka'bah, lalu terdengar suara, Tahhir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Bersihkan apa kata Ibrahim? Aku dah mandi, aku dah wudu. Kenapa aku disuruh bersihkan? Lalu dibisiki oleh malaikat Jibril, ujung senapang anginmu belum dikarat. Jadi disunatlah Nabi Ibrahim ketika itu umurnya sama nuna sana 80 tahun. Kulit dah ngeliut, ngerenot, ngeridat, ngerintil, dah ratak-ratak, baru nak bersunat. Kenapa harus disunat? Ini penting. Dengan alasan anak-anak kita ini disunat, pertama tadi dalam keadaan kulitnya masih lembut, masih empuk. Yang kedua, supaya pertumbuhan badannya sehat. Lihatlah anak-anak kita yang bersunat, yang kurus nanti tiba-tiba masar, yang basar jadi gemuk. Tapi saya tidak mendoakan supaya gemuknya, karena menurut ilmu kedokteran, orang yang gemuk cepat mati. Kata dokter, Bu, Ibu, Bu, Pak, kata dokter, orang yang gemuk cepat mati. Kata dokter, orang gemuk cepat mati.
Saya penasaran, Pak Dokter, ngapa tang orang gomok cepat mati? Pak Ustadz, orang gomok mun dia bercacak napasnya angap-angap. Si anagi tempat udara di dalam parutnya, jadi orang gomok ya cepat mati. Mun gaya syukurlah aku kurus Pak Dokter. Kata dokter, Ustadz kurus pun cepat mati. Ngapa dik? Kurang gizi. Jadi saya minta doakan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan saya gemuk ya. Tapi saya kurus enggak kelihatannya? Anjuai sadangi. Yang jelas kata ibu, kalau lihat dari jauh Pak Ustadz memang dah ganteng. Tapi sayang dah ada bininya. Tapi tenang, baru nak sekali. Masih ada 3 kursi kosong. Kalau mau. Itu alasannya supaya sehat pertumbuhan badannya. Yang ketiga, anak kita ini disunat supaya dia mau berkorban demi agama. Ya, bersunat apa arti hukumnya? Bersunat hukumnya kata Nabi, al-khitanu sunnatur rijal wa mukrimatul linnisa. Bersunat itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Mun gaya hukumnya sunat, bersunat, sunat dikerajakan, berpahala dan dikerajakan, dan berdosa, hukumnya sunat. Berarti dan bersunat dan apa-apa. Betul. Secara fikih bersunat hukumnya sunat, betul. Tapi ketika dihadapkan dengan hukum istinja, bersuci, nak semahyang, maka syaratnya harus suci. Orang yang belum bersunat, yang belum digunting pistol lainnya, di dalamnya tiap kali dia kancing ninggalkan najis, kancing ninggalkan najis, wudu ndak ansah, solatnya ndak ansah. Makanya yang daan bersunat harus bersunat karena berbenturan dengan hukum istinja. Yang tadi sunat hukumnya jadi wajib. Saya dah bersunat Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi usah nak lupa juga, setiap kali kancing bapak-bapak basuk. Pak, kancing basuk. Itu kadang ada saya lihat bapak-bapak rasa nak kancing tadi ada agak ketahuan lah saya di seteher. Dia nak kancing di satopnya motornya, turun dorok dia mau bini anaknya, diajarinya secara tidak langsung anak bininya kancing on basuk. Abang nak kancingnya ngadep dia kutan nang, cek. Ada sisa sikit di janteknya nang. Nabi pernah lewat di sebuah pemakaman, lewat di depan makam, tiba-tiba Nabi balah pelapah korme, pancangkannya ke belah pala, pancangkannya ke belah kaki. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau pancangkan pelapah korme di pala dan kaki? Kata Nabi, selama pelapah korme itu basah, orang yang di dalam kubur dapat pahala tasbih dari pelapah kurma yang basah itu. Nah, itu hadis tentang supaya kuburannya diberi tanaman hidup. Supaya tanaman yang hidup bertasbih untuk orang yang ada di dalamnya. Dapat keringanan dari dosa-dosanya. Kenapa diberi itu Rasulullah? Diberi pelapah kurma yang basah supaya ringan azabnya. Orang yang di dalam kubur itu, kata Nabi, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mencuri? Bukan. Dosa mabuk? Bukan. Dosa berzina? Bukan. Apa dosanya? Daan basuk kancing. Pak, basuk kancing. Kancing. Basuk. Si an naik Pak Ustadz, pakai tisu boleh. Tisu si an Pak Ustadz, pakai peracak boleh. Tapi peracak yang bersih, sana yang ngerasang. Kami kalak pagi ke hutan, air si an, peracak si an, keratas tisu si an. Jadi pakai apa kami basuh kancing dalam hutan? Pakai apa? Boleh pakai batu kalau ada batu. Tapi batunya batu yang licin. Batu kali yang bulat ya Pak, bukan batu kong. Batu kong tajam Pak. Ya, ini yang bersalah-salah palang. Kalau batu pun sian, pakai daun. Ambillah daun di hutannya 3 helai. Misalkan itu
Gimana nih? Misalnya itulah senapang angin bapak mikrofon ini, ambillah daun 3 helai, diancapkan ke atas palanya, diancapkan ya, lalu ditarik ke bawah sekali, set. Maka ia ambil daun kedua, ancapkan, tarik ke atas, set. Ambil daun ketiga, ancapkan lagi, tarik sekali lagi ke bawah, set. Gaya dia pokoknya 3 kali. Bukan dia ambil sikit daun lalu diosol-osolkan. Iya, makin kotor. Jadi bapak-bapak harus kita istinja, basuh kancing, supaya ketika kita sholat, ketika kita wuduknya sah, sholatnya pun juga sah, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biak-biak kacik di masjid yang belum bersunat ndak boleh ditaruh di sop depan sholatnya. Pak Haji. Oh Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Pak Haji kan karep jadi imam di masjid. Kalau ada biak kacik nyompel seorang, biak kacik belakang nongi yang di depan orang tuh. Kenapa biak kacik disayangkan di depan? Mutusi sop sholatnya nanti putus. Kenapa putus sopnya? Pertama, biak kacik belum disunat, masih mawa najis, putus sop. Yang kedua, biak kacik mutusi sop karena dia wuduk belum sempurna. Banyak saya lihat biak kacik Pak Bu, dia wuduk cuma dihidupkannya keran, dibasuknya gig matinya nang. Hidupkannya keran, sepak-sepaknya nak ngai, dah sembahyang. Bukan diunsut-unsutnya. Tapi banyak juga Pak Haji wuduk gaya saya lihat. Tapi bukan Pak Haji di situ, bukan. Sinun jauh di Desa Sabaran. Oh situ ya. Ini jadi kita ini di sunnah Nabi Muhammad, hukum asalnya sunnah, besunat, tapi karena berbenturan dengan hukum fikih maka jadi wajib besunat. Bahkan Nabi memberikan isyarat, siapa yang daan besunat laisa minna, dia daan termasuk umatku. Jadi kalau ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus besunat. Man ahsana sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta dengan aku. Man ahabbani, siapa yang cinta dengan aku, faqad ma'ani bil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa-rasanya level-level kita ni Pak, rasa tak mungkin nak sesurga dengan Nabi Muhammad. Di emperan surga pun tak ada api-api dah. Pokoknya usah nak masuk neraka lah udah. Tapi Nabi Muhammad tetap nyuruh kita, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Kalau kalian mau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga firdaus. Surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bersunat mudah, ndak macam orang kita gitu dulu. Nek aki saya umurnya 92 tahun. Dia cerita, dulu zaman nek aki bersunat kata dia. Isuk nak bersunat, lakak semayang isi dah dirandam dalam tempayan. Supaya kasat pistol lainnya. Esok ngaratnya dah lagi terasa. Ngaratnya pun pakai bilak, pakai kulit abik yang dirais-rais. Begitu dah kasat pistol airnya langsung dipotong set. Karena kebetul sunatannya bagus, karena kerenjong dah melek juga. Tapi sekarang dah perlu khawatir, tak perlu takut nak bersunat, macam nak digigit samut nang. Karena dah ada alatnya laser. Jadi usaha nak ditakut-takuti biak nak bersunat Pak. Sampailah dia nak bersunat sampai tua gara-gara kita takuti, kita yang nanggung dosanya. Dia daan solat, dia daan puasa, dia daan bisa berhaji karena daan bersunat. Jelas Pak? Ibu-ibu jelas ke? Bapak-bapak jelas?
Karena dah jelas semuanya, mari kita tutup ceramah itu. Yo, ngapi lagi dah jelas semuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bersunat bagi anak-anak kita supaya anak kita itu mau berkorban demi agama. Tadi Pak Camat udah menjelaskan, bentar lagi hari raya Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Kami udah banyak memberi nikmat kepada kalian, kata Allah. Kita nak minta sehat, ku beri sehat. Kita nak minta rezeki, ku beri rezeki. Kita nak minta napas, ku beri napas. Syukuri nikmat itu, kata Allah. Gimana caranya? Fasolli li rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat Allah ya dua. Pertama solat, yang kedua berkorban. Ibu bapak yang ada di depan saya tuh dah solat ke belum? Dari tadi saya lihat si An yang solat situ. Orang Pak, kita ini di hadapan Allah seperti orang yang masuk ke rumah makan. Bapak kalau masuk ke rumah makan, maunya minta dilayani kan? Nasi pelayan, nasi ambilkan. Minum teh manis, teh manis. Kak ya sayurnya tolong tambah, tambah. Begitulah kak makan dan bayar. Kira-kira pelayan yang punya rumah makan marah atau tidak marah? Marah. Tahu makan nak engkau tidak bayar. Nah sekarang kita Allah beri napas, Allah beri rezeki, Allah beri sehat. Tiba-tiba tidak sembahyang. Kira-kira Allah marah atau tidak marah? Marah. Pak Ustadz, kawan kami rajin ngomongkan orang, rajin begosip, rajin nipu orang. Tang lancar rezekinya Pak Ustadz. Tidak sembahyang lagi ya. Usah nak dengki, usah nak iri dengan orang yang model gaya, itu dalam agama disebut dengan istijraj. Tahu ke istijraj? Memang disule oleh Allah. Tahu disule? Ibaratkan orang ngail, kita ngail. Ada ke situ bapak yang suka ngail? Ada, sampai lupa sembahyang biasanya. Bukan bapak-bapak di situ, bukan, sinun. Jauh, di sinunnya jauh. Adalah sekitar 3 meter dari situ. Ibaratkan orang ngail, ngail ikan, ngotek, belagup. Begitu belagup ditangkaplah ikan umpan. Dan langsung kita sembat Pak. Kita ulur dulu. Makanlah, makan. Dah yakin mate kail nyaik dinsang ikan, barulah kita sembat ke atas. Dah nyampai di atas ke hati, nak dipulakan, nak dipatahkan, nak dihampukan, nak dihayaukan, nak langsung dibobos, digoreng, terserah. Begitulah orang yang Allah beri rezeki, tapi dia tidak sembahyang. Kau makan nikmatku, kata Allah, makanlah, makan. Kau pakai napas yang kuberikan, pakailah. Tapi kau tidak sembahyang, tunggu, kata Allah. Nanti di akhirat kau tinggal ku goreng. Nah, jadi usah nak iri, usah nak dengki dengan orang yang model gaya. Kasihan harusnya kita milati orang model gaya. Tapi dia berlancar rezeki, malah daan sembahyang. Jadi syukuri nikmat Allah. Yang pertama solat, yang kedua wanhar, yaitu berkurban. Gimana cerita awal mulanya kurban tuh Pak Ustadz? Jadi tadi kan Nabi Ibrahim bersunat umur berapa ya? 80. Lama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Heran saya baca ayat itu. Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta anak kaya? Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta anak jadi pejabat? Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta anak jadi penguasa? Ternyata yang dimintanya anak yang soleh. Bu, Ibu maunya anak soleh atau pintar? Yakin? Jadi bodoh anak apa? Saya tanya bapak lah, ibu dan konsisten. Bapak maunya punya anak pintar atau anak soleh?
Nggak jelas bunyinya itu. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh insya Allah pintar. Tapi anak yang pintar belum tentu soleh. Kalau kita cuma naruh anak pintar, dipintar-pintarinya kita, Bu. Kita tanya tanah mudaan ke kau jual ndaan, padahal lah zaman melayang. Dah dibagilah ayahnya itu untuk alungmu, itu untuk bangahmu, itu untuk bang demu. Begitu orang tuanya dah meninggal, beseng kita lagi masalah tanah. Barang jak pintar naang. Tanah dah sebidang 1 hektar dibagilah orang tua, masih nuntut agi minta tanah pituk paling ujung, padahal di pituk makamnya akinya. Katanya akinya dalam kubur dah, lama-lama aku digusurnya itu. Barang jak naruh anak pintar ndaan soleh. Tapi anak yang soleh insya Allah dia pintar. Betul, Bu? Silekan anak nak sekolah tinggi-tinggi, silekan. Tapi usah lupa ilmu agamanya. Jangan sampai bangga anak S1 luar negeri, S2 luar negeri, tapi ngaji pun tak tahu. Iya ke yang nak dibanggakan. Mati isuk lusa sakaratul maut, ibu bapak nak mati. Masih jak orang kalau yang ngajikannya kan sadih. Makanya anak boleh banyak, tapi usah nak semuanya pintar. Sisakan bodoh seorang. Oh, macam doan caya dengan omongan saya. Saya 7 adik, bini saya 14 adik. Doan semuanya pintar, tapi sisakan seorang yang bodoh. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Dibodoh-bodohkanlah biak. Bodoh kau ndak mau nonton band, bodoh kau ndak mau malam minggu, bodoh kau ndak mau bercinta, ketinggalan zaman dan gaul. Apa kata dia? Kata kita nak ngatakan aku bodoh, pokoknya aku nak nyage umat di rumah. Mun disuruhnya ke warung kalau aku baru keluar. Bodoh ya. Anak semuanya pintar keluar negeri, begitu sakit ibu bapak nanti masih yang bodoh yang ngurusnya. Betul. Makanya sisakan yang bodoh. Dia kalau yang ngurus kita sakit anak luar negeri ndak datang. Itu saya bukan ngarang cerita, kisah nyata di Banjarmasin. Anaknya lulus luar negeri, lalu mendirikan perusahaan di Banjarmasin, meninggal ayahnya. Ndak datang dia. Tiba-tiba begitu saya nyelawat, saya lihat umatnya nangis. Anakku. Ya Bu, ngapain tangti anak-anak? Kan yang meninggal lakinya. Anakku. Ngapain anaknya? Nggak mau balik Pak Ustaz. Di mana anaknya? Di Banjarmasin Pak Ustaz. Mana nomor teleponnya? Coba saya telepon. Saya teleponnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Betul dengan Bapak Ano? Betul. Itu ayah bapak tuh meninggal. Dan kena balik untuk terakhir kali melihatnya. Apa kata dia? Pak Ustadz, tolong uruskan segala keperluan pemakaman sampai penguburan. Soal duit kalau aku yang mayarnya semini. Mau ke punya anak ya? Tinggi sekolahnya ya? Bukan taman SD, sarjana, S2. Tapi karena ilmu agamanya kosong. Nah, udah orang tua lewat mati-mati namanya aja ajal. Kalau kami balik pun tidak hidup lagi dia. Makanya sanak semuanya anak pintar ya. Sisakan bodoh seorang. Aku pokoknya nak nyage umat, kata dia. Kita nak nonton lah. Kita nak keluar malam minggu, keluarlah. Kita nak bercinta lah. Aku tetap nak ngawani umat di rumah. Umat sakit, diambilkannya balsem. Oh, dilumurkannya ke parutnya. Sakit parut ke ma? Aku lumurkan lumurkan ke parutnya. Sampai ke belakang-belakang. Kepanasan umatnya. Panas nong. Yo panas ke mak panas. Diambilkannya payung. Bodoh. Bukan gaya maksudnya. Anak itulah yang kata orang bodoh. Anak itulah yang kata orang daan sekolah tinggi. Tapi di ujung akhir hayat hidup kita masih yang kata orang bodoh ya dia yang ngurus kita. Mati esok lusa. Ternyata yang bodoh yang pandai ngaji. Ibu sedang sakaratul maut. Napasnya tinggal lagi sesuduk.
Apa kata anak yang bodoh yang pandai ngaji? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pandai dia ngaji. Giliran anak yang S1, S2 luar negeri diam sanyam. Bang, ngajikanlah umat bang. Aku enggak tahu ngaji. Iya, ada surat Yasin, ada tulisan Latinnya, pakai Latin, dan api-api bang. Oh boleh ke pakai Latin? Boleh, ngaji pak pakai Latin. I-nya banyak, A-nya banyak. Ya asiin, ya asiin. Umatnya yang dah nak mati, dah jadi mati. Ya asiin, ya asin katanya. Tambah air coba lah. Kedengarannya macam bunyi pongah, tapi ibu, bapak, kalau si anak-anak kita yang soleh, 20 tahun akan datang nyasal kita. Kenapa? Setelah kita nanti mati, bapak ibu boleh punya anak polisi, boleh. Tapi dalam kubur berlaku enggak polisi? Man rabbuka, kata malaikat, siapa Tuhanmu? Kau nak banyak nanya, anakku polisi. Enggak berlaku polisi. Bapak ibu anaknya boleh tentara. Macam di samping saya itu ada tentara, namanya Pak Miswal. Dari Kecamatan Sejangkung Tengah, di bapak di situ. Oh keluarga. Jauh juga dari sekampung dengan saya itu datang ke situ. Masya Allah Pak Miswal. Tentara, silakan anak kita tentara. Mantap menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat. Betul? Nah inilah dia orangnya. Masih sejak kacau, enggak tahulah lagi saya. Tapi begitu masuk ke dalam kubur, tidak berlaku tentara pak. Apa yang paling diharapkan setelah kita mati dari anak? Apa? Doa. Karena orang yang dah mati, ibaratkan orang tenggelam di tengah laut. Orang yang tenggelam di tengah laut, diberi duit 2 karung, mau tidak dia? Tidak mau. Orang tenggelam tengah laut, bari emas intan berlian, mau enggak dia? Enggak mau. Tapi dibari banoto yang lakak dikumpe, mau. Begitulah orang dalam kubur, enggak berlaku harta anakmu, enggak berlaku pangkat jabatan anakmu, yang berlaku adalah doa anak-anakmu. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah pak, begitu malaikat sedang nak mukul, nak mangkung pakai tukul dari api neraka. Kalau bapak ibu mau tahu pemangkung malaikat yang diambil dari api neraka, kalau dipikul oleh seluruh manusia di permukaan bumi, ndak ante pikul pak. Saking baratnya. Begitu malaikat nak mangkongnya, karena dolok bapak, misalkan orang tuanya, penuh dosa, sembahyang pun anda, ngaji ndak tahu, mali nomor tiap malam. Ngapain tang tawa? Di sabaran si orang mali nomor. Ndak percaya dia. Saya tadi datang jam 8.15, kayak dibawa ke situ. Saya perhatikan kiri kanan si orang beli nomor. Nggak tahulah kalak malam. Tapi walaupun bapak dolok bergilimangan dosa, nyasal, ternyata begitu mati ada anaknya seorang yang soleh. Iya dia yang akan nulung dia nanti. Begitu nak dipangkung oleh malaikat. Kata Allah, malaikat, stop. Kenapa ya Allah? Labaika ya Allah. Coba kau perhatikan siapa yang sedang berdoa. Diperhatikan oleh malaikat. Ternyata anaknya berlinang air mata tengah malam. Tahajud, mohon ampun kepada Allah. Disebutnya nama orang tuanya. Didoakannya tiap malam atas segala dosa orang tuanya. Kau berhenti siksa orang tua ini. Kata Allah, nun naumatal arus. Tidukkan dia di dalam kubur seperti tiduknya pengantin baru. Pengantin baru. Ini kan sebenarnya pengantin baru juga tuh kan di depan. Itu sebenarnya pengantin baru 10 anaknya. Baru juga.
Baru 2 tahun, baru juga. Tidur pengantin baru. Rasanya malam berlalu begitu cepat. Orang yang masuk dalam kubur kan harus nunggu lagi sampai hari kiamat datang. Kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun kita nunggu di kubur. Tapi orang yang banyak amalnya ditidukkan oleh Allah seperti tiduknya pengantin baru. Makanya Pak, nyesal kita kalau ndak ada anak yang soleh dan solehah. Mau ndak Bapak nanti setelah mati didoakanlah anaknya, Ibu Bapak mau ndak? Nah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya sekarang Bapak Ibu harus mau mendoakan orang tuanya. Lagi orang tua ada ataupun orang tua dah disik tetap berbakti. Berbakti dengan orang tua yang masih hidup wajib. Tapi berbakti dengan orang tua yang dah meninggal lebih wajib. Karena kita sering lupa dengan orang yang dah meninggal. Bentar lagi hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Berkorbanlah atas nama orang tua kita. Nyampai ke pahalanya Pak Ustadz? Nyampai. Datang sahabat Nabi bernama Sa'ad. Ya Rasulullah, ya ummi matat, umakku meninggal. Terus, apa atas sodako anha? Boleh ke aku bersedekah atas nama orang tuaku? Kata Nabi, tasodak, bersedekahlah. Pahalanya nyampai. Jadi yang kurban nanti atas nama orang tuanya dapat double pahala. 2 kali lipat pahala. Pahala dia sendiri korban menjalankan syariat. Yang kedua atas nama orang tuanya. Jadi usah nak malas lagi berkorban. Bapak Ibu yang mampu tentunya, yang tidak mampu usah. Sampai nak berutang-rutangnya usah.